Jika jaksa tidak dapat membuktikan dakwaan dan atau tuntutannya, ya harus sportif dong, harus besar hati, hakim harus memutus bebas. Karena disitulah nanti diujinya di persidangan, dihadirkan bukti-bukti, dihadirkan para saksi. Ketika ternyata sudah dakwaan yang dibacakan dan atau nanti tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan atau yang kita sebut dengan fakta dalam persidangan, ya harus dibebaskan gitu. Jadi ada hukum yang tetap harus menjadi pedoman. Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Nah, muncul nih suatu live room gitu ya di aplikasi TT, bahwa di situ ada discuss, beberapa orang membahas soal kasus NM ini, bahwa memang katanya pemerasan tidak ada, yang ada adalah uang untuk marketing gitu. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Gitu. Nah, terus jadi sebenarnya dokter satu yang NM itu sudah nggak mau lapor, tetapi karena si dokter ini ikut-ikutan minta sejumlah itu, akhirnya kan stres juga, tambah stres dia gitu. Oh, berarti kalau si berarti jadi kalau yang tadi ya? NM, iya, jadi kalau tadi NM itu udahlah anggap aja uang marketing lah gitu, seperti itu, direlakan lah begitu. Dia melindungi perusahaannya, nama baiknya, melindungi anak-anaknya, melindungi orang tuanya, kan begitu, supaya nggak dibully-bully begitu kan. Jadi pengorbanan dokter Esa tuh besar sekali gitu loh, gitu. Tapi si dokter ini, nah jadi dia melindungi, dia bukan karena produk, tapi dia melindungi anak-anaknya, selain melindungi karyawannya, melindungi orang tuanya supaya jangan dihina-hina orang, begitu. Gitu. Ya, muncul lagi nama Dr. Janet Stansah gitu ya. Ini siapa lagi nih sosok ini? Bahwa di situ dia menyebutkan dan berusaha menerangkan bahwa memang katanya tidak ada pemerasan, yang ada adalah 4M ini suatu kesepakatan dong berarti ya gitu. Karena 4M ini adalah disebutnya sebagai uang marketing nih gitu. Ada nama Doktif juga yang cukup ramai kemarin, bahwa Nikita sempat tersorot kamera bahwa Nikita berusaha menjauhi Doktif ketika Doktif hadir di persidangannya ketika itu, dan turut menjadi viral dan diperbincangkan banyak warganet ketika itu, bahkan juga rival-rivalnya, bahwa katanya udah antara Nikita dan Doktif dan lain-lain udah pecah kongsi segala macam gitu ya, karena adanya video tersebut di mana seolah-olah Nikita, nggak tahu benar atau enggak ya, diduga Nikita itu berusaha membuang muka ketika bertemu Doktif di ruang sidang ketika itu gitu. Nah, video atau VT berurusan ini juga dikomentari oleh Doktif nih. Pengorbanannya besar sekali katanya gitu, full ngibul sih. Ini wong yang dilaporkan jelas-jelas NM kok katanya, sumpah ngakak omongan si ya. Wah, ada Bang Netizen Cendol juga ya, Netizen S Cendol. Wah, berarti emang ada kesepakatan kah? Tapi berubah pikiran kata gitu. Wah, bener juga ya. Coba apa nih tanggapan warganet? Dia ngomong ku yang agak pusing banget. Gas beli. Tadi Bang, Anda dibilang buzzernya NM di VT-nya si Raffi katanya gitu. Ya, banyak yang bela NM itu memang suka dibilang itu adalah buzzer gitu ya, peliharaannya NM dan lain-lain gitu. Dan tidak sedikit yang komen di VT-VT atau video aku sejauh ini ya gitu. Ada akun buzzer, pendukungnya NM dan lain-lain gitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah video di mana katanya sidang eksepsi Nikita ketika itu ditolak oleh JPU ya. Sebagai pemilik jasa atas produk skincare Gravicia atau produk glowing facial Gravicia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 1 KUHP. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi dilanjut. Aku punya kaki, Bu. Yes, of course. Iya, Bu. Nanti juga datang, Bu. Ya. Tenang aja, Bu. Tenang aja, Bu ya. Tenang, Bu. Iya, tahu. Supaya silaturahmi tidak terputus, bagilah CP. Oh, aku memang tukang teriak, Kak. Sorry ya, Kak. Enggak, tadi kayak spontan nggak spontan? enggak.
Tadi kayak didorong orang dari belakang gitu kak. Maaf ya kak, soalnya awak apa adanya nggak pakai masker. Sorry. Lincah ya pendukung NM ini. Oke, next. Iya karena Wak Yuri banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron. Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menggelinding di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum dengan lantang meminta agar eksepsi atau nota keberatan dari Nikita ditolak. Katanya, dakwaan sudah lengkap dan jelas, baik secara formil maupun material. Tapi publik yang menyimak sejak awal melihat cerita yang jauh dari sesederhana itu. Awalnya, ini bukan perkara kriminal. Ini soal tentang perjanjian kerja sama yang dilanggar. Tapi entah kenapa, niat Nikita untuk menuntut hak justru dipelintir jadi tuduhan pemerasan dan pengancaman. Lucunya, ketika ruang mediasi dibuka oleh hakim sebagai upaya damai yang sah dalam hukum, Reza Gladys justru tak pernah hadir. Berkali-kali ia absen. Padahal ini mediasi yang diajukan resmi oleh kuasa hukum Nikita dan telah dikabulkan oleh hakim. Itu dia tuh. Pertanyaannya, jika benar Reza adalah korban, kenapa selalu menghindar saat diminta bertemu dan bicara baik-baik? Ironis, seseorang yang berbisnis skincare menjual janji kulit bersih dan glowing, ternyata tidak bisa menyembunyikan noda integritas. Karena sebersih apapun wajah di luar, kalau hati penuh manipulasi, tetap akan kelihatan kotor juga. Reza bisa bolak-balik menolak hadir, bisa bungkam di balik layar hukum. Tapi publik tak bisa terus dibodohi. Dan Nikita muncul serta hadir. Ia menuntut hak. Kini, perkara ini bukan lagi tentang satu orang artis. Ini tentang bagaimana publik melihat siapa yang berani tampil dan siapa yang terus menghindar dari tanggung jawab. Satu hal yang pasti, kebenaran tak butuh make up. Ia hanya butuh keberanian untuk berdiri. Pas banget ya video berikut tadi ya. Dan di awal tadi itu ada sebuah tanggapan dari NM bahwa ya mana katanya kliennya mau datang gitu ya. Bahwa kemarin tuh sempat ada mediasi bersama dengan NM langsung dan berharap antara NM dan kuasa hukum NM yaitu Bang Fahmi Bahmid itu DRG ini bisa hadir atau Reza Gladys ini bisa hadir untuk ngobrol langsung. Tapi pada kenyataannya tidak bisa hadir ya gitu. Bahwa pada sidang sebelumnya kuasa hukumnya itu bilang udah di parkiran, udah pengen banget datang di persidangan gitu ya, tapi nyatanya sampai detik ini tidak kunjung ada tuh batang hidungnya gitu ya.